Oke guys, kembali lagi bersama Henry di hari ini. Bakal temenin Anda dan mengulas tentang berbagai macam dunia teknologi, teknologi informasi dan sebagainya ya. Sebelum saya ngelanjutin dan ngebahas review videonya, saya akan kasih Anda salah satu contoh video, video tentang dunia teknologi, dunia hologram. Sebelum Anda menyaksikan yang saya ulas nanti, ini dia videonya. Selamat menyaksikan. Oke guys, itulah video tadi yang sempat saya hadirkan untuk Anda. Dan itu adalah salah satu contoh bagaimana kita, kalaupun itu umur kita masih panjang tentunya guys ya, menuju ke kota cerdas atau smart city. Begitulah bentuk contoh-contoh kita nanti di dunia teknologi ya, seperti AI tadi ya. Ada Tony Stark di situ, ada saya sendiri juga. Oke guys, kali ini saya akan ngebahas beberapa teknologi canggih yang terinspirasi dari film The Avenger tentunya teman-teman semua ya. Oke, yang berkisah tentang superhero seperti The Avengers memang kerap diisi adegan aksi yang sangat memikat guys. Kemudian barisan teknologi canggih ini, tentunya The Avengers memang telah berhasil membuat penggila film tentunya yang menonton berdecak kagum dengan kecanggihan teknologinya. Oke, selamat pagi. Ada siapa di belakang ya? Ini ada salah satu fans saya di sini. Bagaimana kabar Anda? Bisa ngobrol bareng sama saya di sini? Di sini podcast ya. Podcast bareng Bang Hendry. Ayo, mikrofonnya udah ada nih, udah dipersiapkan Bang Hendry untuk Anda semua ya. Jadi nanti kita akan bahas beberapa hal. Jadi untuk temu saya di belakang ini bakal hadir di depan Anda semua ya. Oke, makasih untuk Anda sudah berhadir ya, nonton live saya di hari ini. Oke, masih seputar teknologi canggih yang terinspirasi tadi ya dari sebuah film The Avengers untuk Anda semua ya. Jadi di sini saya bukan mengulas sebuah film sih sebenarnya ya guys ya. Di sini saya akan mengulas nge-review tentang terinspirasi dari sebuah film sehingga ke dunia nyata gitu ya guys ya. Jadi artinya begini, sebuah imajinasi manusia itu rupanya dari sebuah film dulu nih guys. Jadi akhirnya jadi sebuah kenyataan ya. Oke, masih di sini saya ulang kembali guys bahwa ada beberapa teknologi canggih saat ini yang disebut dengan AI. Atau kepanjangannya saya lupa nih si AI ini ya. Intelijen gitu ya. Nah, jadi di sini saya sedikit mengisahkan tentang sebuah film dulu ya untuk Anda semua ya. Ada superhero tentunya ya, seperti The Avenger tadi ya. Memang kerap diisi dengan adegan aksi yang sangat memikat penonton semuanya ya. Dan barisan-barisan teknologi canggih ya, tentunya The Avenger memang telah berhasil membuat penggila film yang penontonnya berdecak sangat kagum dengan kecanggihan teknologinya. Oke guys, tahukah Anda ya beberapa teknologi canggih yang dimiliki tokoh-tokoh di dalam sebuah film tersebut di Avengers ya, itu ternyata berhasil diwujudkan di dalam dunia nyata. Salah satu contoh ya, teknologi contoh ya yang sempat mungkin beberapa teman-teman penggila game, bukan game ya, sorry, penggila film The Avenger, walaupun nggak The Avenger tapi berbentuk seperti film ya, film teknologi seperti 007, James Bond ya. Itu rata-rata di film itu menunjukkan bahwa kecanggihan teknologi yang dimiliki oleh si James Bond itu ternyata kalau sekarang ya kayaknya nyata banget ya, sudah kita rasakan. Salah satu contoh kecil aja ya guys ya, kita
sekarang ini udah memiliki beberapa handphone seperti pakai sidik jari guys, Avenger apa nih namanya, Avenger String ya. Jadi itu salah satu contoh ya, bahwa kecanggihan teknologi saat ini betul-betul luar biasa guys. Jadi di sini saya menceritakan sedikit tentang dari sebuah film tadi untuk Anda ya, tapi seputar tentang The Avenger di Iron Man, yaitu si Tony Stark ya, si pemilik AI ini ya, pemilik kecerdasan buatan, itu Jarvis ya. Jadi di sini ya terinspirasi dari sebuah film Avenger deh guys ya. Jadi yang pertama guys itu hologram ya. Jadi hologram ini ya, jika kamu pernah menyaksikan sebuah film Iron Man dan juga The Avengers, pasti kamu menemukan banyak sekali penggunaan teknologi hologram dalam film tersebut tentunya guys ya. Sosok Tony Stark kerap ditampilkan sedang menggunakan hologram. Nah, hologram ini dapat menampilkan visualisasi seperti keadaan sebenarnya. Berikut dengan gerakan-gerakan yang mengikuti contoh model sebenarnya guys. Nah, di saat ini guys, sejumlah perusahaan teknologi berupaya mengembangkan teknologi hologram. Ada tahu hologram itu apa? Ya, sedikit saya jelaskan di sini guys ya. Hologram itu tidak berbentuk fisik sih sebenarnya, maksudnya berbentuk fisik, tapi tidak nyata guys. Jadi dia bisa ngomong ke kita bisa berinteraksi ke hologram tersebut. Seperti salah satu contoh kemarin saya sempat ngobrol dengan Chelsea, si AI gitu ya. Itu tidak berbentuk fisik, cuman itu masih berbentuk voice atau suara ya guys ya. Tapi kalau sekarang saat ini teknologi di Eropa sana tentunya sedang mengembangkan sebuah teknologi hologram ya. Jadi hologramnya gini, berbentuknya macam-macam guys. Ada yang berbentuk robot, ada yang berbentuk manusia, kemudian ada berbentuk seperti makhluk-makhluk astral gitu ya, tapi nggak nampak, nggak nyata, tapi seperti nyata guys. Anda sentuh pun tidak bisa guys hologram ini ya. Jadi Anda berkomunikasi, menanyakan tentang berbagai apa gitu ya, berita di dunia ini ya, terus seputar tentang data, kemudian apalagi ya, banyak nih contoh-contohnya ya yang bisa Anda tanyakan nanti di hologram tersebut ya. Jadi dia bisa ngejawab ya seputar tentang data, informasi, dan teknologi ya. Jadi seputar itu dia bisa ngejawab. Tapi kalau pendapat saya sih sebenarnya AI atau manusia hologram ini, dia juga ada sisi lain yang nggak bisa dia kerjakan ya seperti manusia tentunya ya. Karena walaupun bagaimana kecanggihan teknologi, dan yang namanya manusia ini adalah ciptaan Tuhan Yang Maha Esa, ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala, tidak ada sesempurna ya, sempurna kita sebagai manusia ya. Jadi ada keterbatasan sendiri ya, karena ini ya guys ya, hologram ini atau AI ini adalah kecerdasan yang dibuatkan oleh manusia. Jadi apapun tingkah laku Anda sehari-hari, apapun yang Anda perbuat ya guys ya, itu direkam semuanya, direkam. Terus data ini ya, data Anda dimasukkan ke sebuah teknologi. Jadi omongan Anda, replika omongan Anda, aktivitas Anda itu direkam semua. Begitu Anda ngomong, tangan Anda dan semuanya itu semua direkam semua, terus dimasukkan ke AI. Jadi AI ini sebenarnya terhubung ke Google sebenarnya ya guys ya. Jadi ke Google. Jadi ini ya. Jadi setiap aktivitas kita itu sebenarnya guys ya, baik itu di Facebook atau di YouTube atau di IG, kemudian di Google, Anda sering gini ya menanyakan ini, terus informasi ini apa. Nah, jadi sebenarnya si AI ini udah ngerekam semua aktivitas itu semua. Jadi apapun yang Anda tanyakan dia bisa ngejawab, karena ada hasil dari informasi yang dia dapat dari Google, dari web, dari browser yang lain gitu ya, selain Google ya. Jadi semua data-data itu dia kumpulin semua guys. Jadi
Itulah sebabnya si AI atau si hologram ini dia bisa ngejawab apapun pertanyaan Anda. Oke. Itu sedikit saya ceritakan kepada Anda ya. Nah ini sekarang ini ya guys ya, masih saya lanjut tentang seputar teknologi hologram tadi. Saat ini teknologi ini sedang mengembangkan hologram ya, dan menerapkan pada alat-alat yang berhubungan dengan kehidupan Anda sehari-hari ya. Nah, misalnya ada televisi, ada smartphone, kemudian juga ada komputer. Dan teknologi ini menjadikan gambar dan tampilan yang ada di layar seolah-olah keluar dari layar dan menjadi nyata. Iya, ini guys, yang saya maksud tadi bahwa si hologram ini itu tidak berbentuk fisik, tapi dia keluar dari layar monitor itu, bisa keluar ya, keluar maksudnya bisa keluar dari layar monitor Anda, terus bisa berbicara kepada Anda seolah-olah dia nyata ya, tapi itu sebenarnya hologram ya. Oke, yang berikut lagi adalah kecerdasan buatan tadi ya. Kecerdasan buatan yaitu AI atau kepanjangannya Artificial Intelligence. Nah, itu guys. Dalam kesehariannya, para superhero yang tergabung dalam The Avengers selalu dikelilingi teknologi berbasis kecerdasan buatan. Salah satu contoh yaitu AI Artificial Intelligence bernama Jarvis atau kepanjangannya Jas Arger Very Intelligence System milik si Tony Stark ini untuk melakukan berbagai hal. Dan kini perlu Anda ketahui guys bahwa di dalam dunia nyata kini sistem kecerdasan buatan seperti itu, seperti Jarvis tadi ya guys ya, sudah bukan imajinasi lagi dalam sebuah film, tapi tertuang dalam dunia nyata guys. Nah, jadi banyak tentunya ilmuwan dunia yang mengembangkan AI dengan tujuan untuk mempermudah manusia dalam kegiatan sehari-hari, antara lain seperti robotika, AI, kendaraan, kemudian komputer dan smartphone. Nah, itu kecerdasan si buatan ini ya, kecerdasan buatan si AI ini, dia bisa menampung semua data, baik itu sisi pribadi Anda, terus apa yang Anda lakukan, terus apa yang Anda pertanyakan di Google misalnya. Itu dia ngerekam nih, apapun aktivitas Anda dia bisa ngerekam dan ngumpulin data tentang Anda. Terus dia simpan, nanti kalau Anda menanyakan tentang Anda dia bisa ngejawab. Ya, sebenarnya banyak sih yang pengen saya contohin kepada Anda semua bagaimana AI ini bisa membaca karakter Anda. Ya, seperti salah satu contoh kemarin, pernah Anda menanyakan tentang bio Anda, tentang kepribadian Anda. Itu sekali lagi saya informasikan kepada Anda, bukan ini ya, karena segala sesuatunya itu Anda semua aktivitas Anda di Facebook ataupun di IG itu dia bisa ngerekam semua nih. Jadi dia bisa membaca karakter Anda seperti apa, lalu dia bisa ngejawab apa yang perlakuan Anda, hobi Anda, karena Anda sudah menanam sebuah data tadi di Facebook ini, di IG ini. Makanya dia bisa ngejawab ya apa yang Anda tanyakan ya. Itu salah satu AI tadi ya. AI tadi dia bisa menjawab data-data Anda. Kemudian negara-negara yang sangat maju seperti Amerika Serikat, Jerman, Prancis, Korea, Japanese sekarang ini mereka sudah mengembangkan berbagai macam bentuk kecerdasan buatan tadi ya, seperti contohnya hologram ya. Jadi di sini saya masih ngebahas tentang kecerdasan itu nanti bakal ditanam di baik itu kendaraan seperti motor, mobil, apalagi pesawat terbang, dan banyak lagi guys ya. Nah, jadi salah satu contoh kecil aja, saat ini ramai banget ya anak-anak make ini ya, sepeda listrik, dikatakanlah sebagai sepeda otomatis gitu ya. Karena manual pun Anda bisa makainya ya, kalau enggak pakai manual pakai elektrik ya. Jadi artinya begini, baik itu
mobil, motor dan sebagainya itu nanti pada saat-saatnya tiba ya guys di dunia smart city atau kota cerdas. Kita nggak pakai sistem kalau sekarang ini ya, salah satu contoh seperti saya bilang tadi, kita nggak ngisi BBM lagi, tapi semuanya pakai listrik guys, pakai listrik ya. Eh, Seperti sepeda tadi ya, sepeda listrik tadi udah nggak pakai manual lagi. Kemudian di layarnya itu dikasih semacam layar monitor. Di situ sistem informasi ya, kecepatan Anda berapa, terus gigi berapa gitu ya. Mungkin Anda sudah tahu nih. Itu semacam informasi di layar tadi. Tapi pada saatnya tiba nanti di layar monitor itu akan dikasih informasi dari AI guys. Salah satu contoh misalnya, kalau Anda kepengen jalan-jalan ke Palangkaraya atau ke Banjarmasin misalnya, atau kemana-mana gitu ya, tempat-tempat yang santai-santai, ke tempat taman wisata misalnya. Jadi di situ nanti di layar monitor ini dia menanyakannya, karena terhubung dari AI dengan AI tadi ya, dia menanyakan Anda mau kemana bilangnya misalnya gitu ya. Terus Anda jawab, saya mau ke BJM, mau ke Palangkaraya misalnya. Jadi si AI ini dia langsung ngantar Anda ke sana ya, tanpa pokoknya dia ngantarnya ke sana. Jadi tujuan Anda akan nanti ke BJM ini tepat sasaran, enggak nyasar guys. Karena AI ini atau si kecerdasan buatan ini atau hologram yang bakal dibuat nanti di smart city atau kota cerdas, dia itu terhubung dengan Google Map. Nah, jadi si AI ini terhubung dengan Google Map ya. Jadi tempat yang Anda tuju tidak bakal nyasar guys. Jadi sekarang ini kalau nggak salah di beberapa negara yang seperti saya bilang tadi, rasanya kalau nggak salah saya dapat informasi kemarin dari Prancis, mereka semua itu udah memakai mobil yang bahkan nggak nyetir lagi nih mobilnya ya. Terus dia ngomong aja, tinggal dia ngomong aja di layar monitornya di ini ya, di AI ini, saya mau ke sini katanya bilang. Langsung saja dia menuju ke arah sana ya. Oke, itu sedikit informasi yang saya hadirkan untuk Anda. Harapan saya bisa bermanfaat ya untuk kita semua untuk mengenal dunia teknologi sebelum kita tidak mengenal sama sekali. Karena dari tahun ini hingga ke tahun ke depan, guys ya, kita bakal menuju ke kota cerdas, yaitu boleh dibilang dengan smart city tadi ya. Jadi saat ini sekali lagi saya ulang, saya nge-review kembali bahwa kota-kota yang sangat berkembang seperti negara-negara raksasa seperti Amerika Serikat, Korea, Chinese, Japanese sedang mengembangkan dunia teknologi AI ya, ataupun berbentuk hologram tadi. Oke, terima kasih untuk semua pemirsa live Facebook di hari ini udah nonton ya, udah menyaksikan secara langsung podcast saya yaitu Hen2R Channel. Dan kalau misalnya Anda kepengen bertanya tentang dunia teknologi, informasi, berita dan sebagainya, bisa Anda komentar di kolom komentar di Facebook ini ya. Dan terima kasih untuk kebersamaannya di hari ini. Semoga kita selalu diberikan rahmat yang berlimpah dari Allah Subhanahu wa taala. Terus diberikan rezeki tentunya ya. Dan satu lagi yang perlu Anda ingat, bahwa kita sebagai manusia, Allah Subhanahu wa taala, karena manusia itu tidak ada bandingannya ya. Walaupun ada robot, ada AI, tapi harapan saya jangan sampai Anda menuhankan ya komputer seperti sebuah lagu dari Bang Haji Romai Rama. Ya, kita tetap tetap memakai ya kecerdasan ini, tetap kita pakai untuk mempermudah kita dalam pekerjaan ataupun aktivitas kita, tetap pakai, tapi jangan sampai dituhankan ya. Terima kasih untuk semuanya, terima kasih atas kebersamaannya. Mohon maaf ya kalau seandainya ada tutur kata yang kurang berkenan atau beberapa informasi yang kurang Anda mengerti.
nanti bisa Anda tanya langsung kepada saya ya, atau bisa di kolom komentar. Oke, terima kasih guys, terima kasih atas kebersamaannya. Mohon maaf. Nah, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa kembali di review video yang berikutnya. Dadah.